Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajriansah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek UAS, yaitu membuat sebuah program sederhana menggunakan software NetBeans. Oke, langkah pertama di sini kita membuat folder baru. Kita bisa menggunakan shortcut new project-nya, yaitu Ctrl+Shift+N. Oke, kemudian Java application, lalu kita tulis project kita, yaitu ingin membuat penilaian mahasiswa. Oke, sudah, kita enter. Oke, dan di sini sebelumnya saya ingin membuat source code-nya terlebih dahulu, kemudian saya baru akan menjelaskan hasil source code atau codingan yang saya buat. Oke, baik. Oke, di sini saya sudah selesai membuat source code-nya. Kemudian langkah selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa
hasil program sederhana yang saya buat. Kita mulai dari package penilaian mahasiswa. Nah, di sini terdapat package penilaian mahasiswa, yaitu kita membuat sebuah program penilaian mahasiswa dari package penilaian mahasiswa. Package penilaian mahasiswa adalah tanda bahwa kita membuat penilaian mahasiswa. Nah, ini package mahasiswa yang terdapat di sini. Kemudian ada import Java Util Scanner dan import Java I/O Data Input Stream. Import Java Util Scanner dan import Java I/O Data Input Stream ini adalah sebuah kelas dalam Java yang Util Scanner ini berfungsi sebagai membaca input dari pengguna. Kemudian Java I/O Data Input Stream berfungsi membaca data primitif dari aliran input. Oke, kemudian lanjut public class penilaian mahasiswa. Public penilaian mahasiswa yang kita buat. Kemudian public static void main string args, ini sudah bawaan dari sananya ketika membuat program tadi. Kemudian ada scanner new, scanner system in. Nah, di sini scanner membaca sistem input. Sistem yang ingin input dimasukkan dibaca oleh si scanner. Ya, seperti di sini memanggil kelas Java import Util Scanner. Oke, kemudian string B sama dengan Y, kita memasukkan B sama dengan Y. Kemudian kita menggunakan perlawanan while, perlawanan B equals ignore case, ya. Fungsi dari ini ketika kita menginput Y kecil atau Y besar sama saja. Nah, sini kemudian lanjut system out println. Nama Muhammad Fajriansah, nama saya. Kemudian lanjut ada system out println, program studi sistem informasi. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu system out println. Apa sih system out println itu? System out println itu adalah sebuah tampilan ingin membuat output yang dimana ketika kita menggunakan println itu dia akan muncul pada membuat garis baru, mengeluarkan hasil output garis baru seperti ini. Jadi, nah, dia berada di bawah sini. Oke, kemudian di sini juga terdapat system out print. Kenapa tidak println? Bedanya print dengan println, jika kita membuat hasil output, dia akan berada di samping seperti ini di sini. Jika tadi println berada di bawah, maka system out print ini ada di samping, tidak membuat garis baru. Oke, kemudian lanjut di sini juga ada system out printf. Nah, di sini printf beda lagi. System out printf ini dia mengeluarkan format tertentu. Untuk apa? Untuk menampilkan array yang akan berjarak. Nanti di hasil kita terdapat jarak NIM 15, nama, dan seterusnya. Jika kurang jelas, di sini terdapat contoh. Nanti saya akan tampilkan jika kurang terlihat. Oke, itu adalah contoh dari sistem out println, sistem out print, dan sistem out printf. Kemudian lanjut, di sini ada integer jumlah mahasiswa sama dengan scanner next integer. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Integer adalah sebuah tipe data. Kita menggunakan tipe data untuk menginput jumlah mahasiswa. Nah, di sini gunanya scanner next integer. Ini adalah fungsi dari kita memanggil Java I/O Data Input Stream. Oke, kemudian lanjut di sini string, kita masukkan tipe data string, int, dan double untuk
untuk array yang akan kita tampilkan hasil output nanti. Array itu apa sih? Array itu ketika kita akan membuat sebuah kolom yang berisikan nanti variabel-variabel yang kita buat, seperti di sini ada NIM, nama, absensi, nilai tugas, UTS, dan nilai UAS. Di sini kita menggunakan tipe data string, tipe data integer, kemudian ada tipe data double. Nah, kenapa sih tidak sama aja, tidak string semua atau integer semua atau double semua? Karena di sini berbeda-beda ya. String itu tipe data yang dimana berfungsi bisa menggunakan karakter atau angka. Nah, di sini kan kita NIM di sini kita menggunakan angka. Jadi kita menggunakan string, bisa juga kita menggunakan huruf atau karakter. Nah, di sini ada integer. Integer adalah sebuah tipe data yang dikhususkan untuk sebuah angka. Oke, karena di sini absensi mahasiswa, ketika nanti kita akan menginput absensinya, itu pasti menggunakan angka kan. Nah, di situ fungsi dari integer, tipe data yang khusus untuk memasukkan angka. Kemudian ada double. Double adalah sebuah tipe data sama seperti integer. Bedanya dia nanti akan mengeluarkan, sama aja seperti integer, yang dapat mengeluarkan hasil input berupa angka. Oke, lanjut. Kemudian ada for. Kita menggunakan for itu apa? For itu sebuah perulangan yang dimana nanti kita akan membuat perulangan. Di sini terdapat mahasiswa I ditambah 1, itu I sama dengan 0. I dimulai dari 0 dan I adalah jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya akan bertambah sesuai dengan input yang kita lakukan nanti. Jika kita menginput mahasiswanya 1, maka di sini mahasiswanya 1 dan melakukan perulangan sebanyak 1 kali. Jika kita menginput 2, begitu pun sebaliknya, dia akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Oke, lanjut. Sistem out println. Nah, di sini ada /n. /n ini sama seperti tadi. Di sini sistem out println. Nah, di sini kan kosong, tidak terdapat sebuah statement atau hasil output. Di sini fungsinya untuk membuat garis baru, yang tidak menggunakan sebuah statement atau sebuah hasil output. Bedanya di sini kita menggunakan /n, sama saja untuk membuat garis baru, tetapi sekalian menambahkan variasi atau sebuah statement. Dan di sini sistem out println kosong tadi untuk membuat spasi. Kemudian ada sistem out println mahasiswa ke I ditambah 1. Berarti jumlah mahasiswa tadi I ditambah 1, jadi bisa berkali-kali atau bisa melakukan inputan mahasiswa lebih dari 1. Kemudian sistem out print NIM. Kemudian NIM mahasiswa I tadi adalah sesuai jumlah. Ketika kita ingin menginput NIM mahasiswanya 1, maka akan melakukan perulangannya 1. Begitupun seterusnya. Oke, sama. Nah, di sini terdapat scanner next, next integer. Di sini ada scanner next double. Nah, ini adalah fungsi dari kelas scanner yang kita panggil di atas tadi, invert Java Util Scanner. Kemudian lanjut, di sini menampilkan hasil. Kita input daftar nilai mahasiswa, terus kita membuat garis baru. Kemudian di sini printf. Nah, ini adalah format yang berbeda, format yang akan menghasilkan array yang berjarak, yang agar hasil output nanti rapi. Kemudian for, kita melakukan perulangan for sama seperti di atas, tapi di sini menggunakan perulangan berfungsi untuk
menghasilkan grade. Di sini double nilai akhir sama dengan 0,2 dikali nilai tugas. Nah, nilai tugasnya berapa? Kemudian dikali dengan 0,2, kemudian ditambah 0,3 dikali nilai UTS, kemudian ada 0,5 dikali nilai UAS. Nah, di sini 0,5 di sini tidak bisa pakai koma ya, melainkan pakai titik. Kemudian ini juga lambang kali itu ada pada icon pada lambang bintang. Jadi tidak kali seperti ini. Jika menggunakan kali maka dia akan error. Jadi kita menggunakan bintang. Oke, kemudian lanjut char atau karakter yang kita hasilkan tadi A, B, C, D atau E. Nah, di sini ada if dengan else, itu ada sebuah pasangan. Mereka sama-sama statement, tapi jika di mana ada if, di situ ada else. Sama seperti menggunakan perulangan while do. Oke, lanjut. If jika nilai akhir lebih dari sama dengan 85, maka nilai akhir kurang dari 100 akan menghasilkan output A. Nah, jadi seperti ini. Jika nanti hasilnya nilainya 85 sampai dengan 100, itu mendapatkan nilai A. Kemudian di sini juga nilai akhir lebih dari 75 sampai 84, maka itu dapat B. Jika nilainya nanti 75 sampai 84, dia dapat B. Dan selanjutnya di sini juga jika nilainya 65, maka nanti sampai 74, maka dapat nilai C. Selanjutnya sama saja, jika nilainya 50 maka sampai 64 maka akan menghasilkan grade D. Dan di sini terakhir tidak ada, sama seperti di atas, tidak ada else, tidak ada else if, tidak ada NA nilai akhir kayak gini, karena ini sudah di terakhir. Artinya jika nilai di bawah dari 50 maka dia auto mendapatkan E. Dari 1 sampai 49 itu dia akan mendapatkan nilai E. Dan di sini juga tidak memakai if, karena di sini ada sebuah statement terakhir yang dimana diawali dengan if dan diakhiri juga dengan else, tidak pakai if. Oke, lanjut. Di sini sama seperti yang ini mahasiswa. Nah, di sini akan mengeluarkan hasil yang rapi nantinya. Nanti akan kita coba. Kemudian di sini ada source code untuk mengulang sebuah program, yang dimana nanti kita tidak perlu tutup program kemudian pencet run kembali, tapi di sini terdapat source code yang langsung akan mengulang program tanpa harus di close terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita coba hasil dari source code-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita input mata kuliahnya yaitu Java. Kemudian jumlah mahasiswanya kita input 1 dulu. Nah, di sini nih mahasiswa pertama kita tulis nilainya berapa. Kemudian namanya Fajri, nama saya sendiri. Kemudian jumlah absensinya misal 35. Nilai tugasnya 78, nilai UTS 90. Nilai UASnya 87. Nah, di sini saya ingin mencoba grade yang tadi, apakah nilainya mendapatkan A atau B atau C atau D. Di sini saya pastikan ini mendapatkan A, maka lebih dari 85. Kita enter. Dah. Daftar nilai mahasiswa NIM 231, oke. Namanya Fajri. Nah, ini di sini fungsi dari printf, fungsi dari source code printf ini fungsinya untuk meratakan sama kiri. Nah, di sini kita lihat begitu NIM, di sini ada di kiri rapi, nama juga dari kiri, absensi dari kiri semuanya. Jadi hasilnya rapi ya. No, grade A.
karena nilainya 88,50. Oke. Kemudian di sini saya ingin mencoba apakah Anda ingin menginput nilai mahasiswa lain. Jika kita menginput Y kecil, dia tetap bisa berfungsi. Nah, dia tetap menghasilkan perulangan karena kita menggunakan ignore case tadi yang di atas. Nah, B equals ignore case. Nah, itu fungsinya sebagai tadi ya, fungsinya agar ketika kita yang menginput Y kecil ataupun Y besar, jadi si program tidak error, langsung berjalan. Oke, kita coba menginput jumlah mahasiswa yang lebih dari 1. Kita coba 3 ya, 4. Kita coba 4, kita nim, kemudian nama, dan kemudian jumlah absensinya. Kita coba untuk grade B, C, D, dan E ya. Oke, kemudian nah, di sini sudah selesai. Kita lihat di sini Jidan mendapatkan nilai akhir yaitu 7510, yaitu 75,10, yaitu grade-nya adalah 75, akan mendapatkan B, betul ya. Kemudian di sini Fahri ternyata saya salah prediksi, tidak mendapatkan C, tapi seharusnya jika ingin mendapatkan C, maka si nilai akhir yaitu tadi harus 65 ya. Ya, mungkin di sini sudah sama, di sini terdapat E dan di sini juga terdapat D. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Apakah Anda ingin menginput nilai yang lain? Tidak, kita klik T. Nah, T-nya T besar atau T kecil juga sama saja. Tadi kita sudah mencoba yang kecil, kemudian kita coba yang besar, apakah bisa? Oke, bisa. Program sudah selesai, sudah diakhiri. Mungkin hanya itu hasil dari presentasi kelompok 4. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sebelumnya saya menampilkan flowchart terlebih dahulu. Oke, itu adalah flowchartnya. Nah, jadi prosesnya dari mulai kita menginput nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa, menginput array, lalu menginput
nilai, kemudian grade-nya, lalu perulangan untuk mengulang program, kemudian selesai. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.